Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bagian akhir dari Kitabul Janaiz di Bulughul Maram di kitab saya nomor 583. Hadisnya dari Domroh bin Habib ahadit tabi'in, salah seorang tabi'in. Qala, dia menjelaskan, kanu yastahibuna, mereka para tabi'in menganjurkan, idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu, apabila sudah selesai mayit dikuburkan, wa nasarafan nasu anhu, orang-orang yang mengantar pun sudah pada pulang, an yuqala inda qabri, ada seseorang yang masih berdiri di atas kuburannya, dia berkata, ya fulan, hei fulan, hei bapak, hei ujang, hei ibu, hei neng, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah salasa marrat, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, sampai 3 kali. Ya fulan, qul rabbiyallah wa diniyal islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agamaku Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, salah seorang penulis kitab hadis, mauqufan, secara mauquf. Dalam riwayat Tabrani, mauquf itu berarti dari para sahabat. Jadi tabi'in mengamalkan itu dari para sahabat. Walid Tabrani, dalam riwayat At-Tabrani, nahwuhu, ada keterangan seperti itu, min hadits Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah, marfu'an, secara marfu', maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawwalan, dan panjang. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa yang seperti ini boleh diamalkan ya, ketika pengantar sudah pada pulang, maka salah seorang ustadz atau keluarganya masih hadir di sana untuk mengatakan itu kepada mayit yang ada di dalam kuburan. Ibnu Hajar sendiri tidak memberikan kritik, artinya beliau menyetujui, karena ini hadisnya yang marfu ada, yang mauquf itu dari sahabat ada, dan diamalkan oleh tabi'in, oleh salaf. Tapi beberapa kritikus hadis, baik di kitab saya yang ada di sini dari Imam Al-Fahl atau di kitab saya yang ada di rumah dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, sama-sama mengkritik ya riwayat ini. Kata Al-Fahl di sini, lam aqif ala isnadihi, kita nggak bisa menemukan sanadnya, cuma disebutkan dari tabi'in. Sa'id bin Mansur sendiri tidak menyebutkan sanadnya, padahal nggak sejaman.
Wal asahu adamu masyru'iyatihi, yang paling sahih tidak disyariatkan. Fa in sahha an ba'dit tabi'in, seandainya sahih ini dari sebagian tabi'in, fa huwa ijtihadun minhu, itu berarti ijtihad dari beliau saja. Khalafahu fihi ghairuh, yang disalahi oleh tabi'in lainnya. Walantas ada fi sunnah hatta takuna fi ghurbatin. Aneh kalau ini sunnah kok asing ya di kalangan tabi'in secara umum. Kalau memang ini diamalkan sebagai sunnah, pastinya diajarkan turun-temurun. Sementara tentang hadis riwayat Tabrani tadi dari hadis Abu Umamah yang marfu' dari Nabi, kata para ulama kritikus hadis, muttafaqun ala dha'fih, ini disepakati kedhaifannya. Fihi iddatu ilalin minha, ada beberapa cacat. Anna Muhammad bin Ibrahim al-Himsi az-Zubaydi muttafaqun ala dha'fihi, ada rawi namanya Muhammad bin Ibrahim, disepakati kelemahannya. Wa fihi kadzalika Sa'id bin Abdullah al-Audi, fa in thabata annahu bin Dirar fa dha'afahu bin Abu Hatim. Sa'id bin Abdullah juga didhaifkan oleh Abu Hatim. Wa in kana ghairuhu, kalau Sa'id bin Abdullah ini yang lain, fa majhul, dia bukan seorang rawi, bukan seorang ustad. Ada juga Ismail bin Ayyash, dhaif fi riwayati an ghairi syamiyyin. Ini kritikus hadis. Ini menunjukkan ada ikhtilaf ya antara madhab Syafi'i dengan di luar madhab Syafi'i. Saya sering menekankan perbedaan seperti ini, nggak perlu saling vonis bid'ah, nggak perlu saling vonis syirik ya. Apalagi di kitab saya di rumah itu termasuk ya kasar lah gitunya. Bid'ah kula bid'atin dolalah kula dolalatin finnar gitu. Sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani tentu beliau tidak akan melegalkan ya bid'ah yang muttafaq ala bid'atihi. Maka saya pribadi kalau ditanya Ustaz bagaimana tentang ini, dasar dalilnya lemah dan kami tidak mengamalkannya ya, kecuali yang betul-betul kuat, sahih, jelas sunnah, diamalkan turun-temurun dari kalangan salaf hingga khalaf. Adapun ulama yang menilai ini dhaif ke hadis, yaitu memang di mazhab beliau, bagi kami itu kurang kuat. Berikutnya dari Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur, saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa Nabi melarang? Karena memang praktik ziarah kubur itu rentan dengan praktik-praktik syirik. Apa praktik syiriknya? Mengagung-agungkan kuburan, padahal orang yang ada di alam kubur sudah nggak bisa apa-apa. Kata Ibnu Abbas, syirik pertama yang ada di umat manusia itu mengagungkan kuburan, dan itu terjadi di umat Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 orang soleh yang kuburannya diistimewakan, kemudian dijadikan tempat puja-puja, puji-puji ya. Kalau bahasa kitanya tabarruk ya. Ini yang dikritik oleh Nabi Nuh sejak dulu, dan memang selalu model kemusyrikan itu memuliakan tokoh yang sudah meninggal ya. Di Buddha Siddhartha Buddha Gautama ya, di Hindu apalagi banyak lobating di Hindu mah Konghucu Kongfucu ya, Kristen Yesus
Yahudi ada Yahudi mah penjahat di Al-Qur'an lagi. Nabi-nabi juga dibunuh, ieu mah leuwih edan. Yaqtulunan nabiyyina bighairil haq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, ya. Bukan hanya nabi saja, semua penyebar kebaikan bunuh jemun ayeuna ngebom sekolah, membunuh 40 orang siswa, geus teu karasa dosa. Nabi lagi diparaehan ku orang Yahudi. Nah, ini model-modelnya, makanya Nabi melarang. Tapi kemudian kata Nabi, fazuruha, silakan kalian kalau sekarang mau menziarahinya. Perintah begini bukan perintah wajib, bukan perintah sunat, perintah boleh. Kan teorinya dan usul fikih kalau ada perintah, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah sesudah larangan menunjukkan boleh, bukan wajib, bukan sunat. Jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas taraya ziarah-ziarahan siga cak imin mah eutik ziarah nya komo keur loba kasus mah atau keur loba kahayang. Menteri Agama komo wah anu keur ziarah ka ditu ka dieu kanu hirup jeung kanu maut. Ngarah salamet ti cak imin. Jadi ziarah itu silakan, ya kata Nabi SAW, tapi bukan wajib, bukan sunat. Kalau kita nggak ziarah nggak apa-apa dah, memang tidak wajib, tidak sunat, cuma boleh. Boleh pun di riwayat Tirmidzi, kalau yang tadi riwayat Muslim ada tambahan, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena bisa mengingatkan akhirat, wa tuzahidu fid dunya, dan membuat kita zuhud di dunia. Zuhud itu didroghbah, tidak ada keinginan, tidak ada nafsu. Bukan berarti tidak kaya zuhud itu. Kaya tapi enggak pakai nafsu. Kan kaya dan miskin mah bapak-bapak juga pasti sudah menyadarinya. Tema takdir ti Allah, ya. Dimung-mung ge takdirna beunghar mah beunghar we. Dimung-mung ge takdirna miskin mah miskin we. Bekerjanya sama, ya, 24 jam sehari semalam dengan istirahat, rezekinya beda-beda, keahlian beda-beda, ya. Ada orang yang saking ahlina gawe sajam we menang duit gede, ya. Ada yang saking kurang ahlinya 12 jam uangnya sedikit. Itu mah takdir, ya. Kompetensi itu nggak bisa diciptakan oleh guru, nggak bisa diciptakan oleh orang tua, teman, di Allah Subhanahu wa taala keahlian. Tapi orang kaya apalagi orang miskin, zuhud itu enggak ada nafsu. Di urang mah justru panggedeuna nafsu teh nu miskin kan. Ya, pahayang-hayang ngambak mun teu dibere. Nah, dengan ziarah kubur itu mengingatkan akhirat, membuat kita zuhud di dunia. Artinya kata para ulama, tidak ada niatan lain dan tidak boleh ada niatan lain, ya, apalagi yang hari ini yang tadi, ya, disebut tabarruk. Semoga diberkahi nyapres presidennya, tawa nyagubna, ayeuna nyagub Pak Anies sigana gagalnya gara-gara teu ziarah jeung Cak Imin. Ai kamari mah ziarah jeung Cak Imin. Aya nu kitu kurang ziarah cenah. Jadi memang diyakini ziarah kubur itu membawa keberkahan buat peziarahnya. Nah, ini yang jadi persoalan, dan titik perbedaannya karena di mazhab Syafi'i diyakini orang yang sudah meninggal itu, kalau orang itu sholih itu ada keberkahan. Dalilnya apa? Riwayat Bukhari Muslim, Umar bin Khattab kalau istisqo itu tidak oleh Umar langsung, padahal Umar teh pangsolehna sesudah Abu Bakar dan Nabi SAW, sesudah Nabi dan Abu Bakar. Tapi beliau kalau istisqo enggak beliau, tapi ke Abbas yang lebih senior dari beliau. Dan Abbas, kenapa enggak Anda aja?
Anda kan lebih dekat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullahnya sudah wafat. Nah, di sini terjadi perbedaan fikih. Kalau di mazhab Syafi'i dalil itu dijadikan dalil bahwa orang yang sudah meninggal, apalagi Rasulullah, itu masih ada keberkahannya. Memohon keberkahan dari Rasul meski sudah wafat itu dianjurkan, terlebih ditopang oleh hadis-hadis doib. Tadi dia masih mentok doib-doib ge hadis susah. Tawassalu bismi wala tawassalu bijahi, banyaklah hadis-hadisnya yang merintahkan tawassul. Tawassul itu menjadikan Nabi sebagai wasilah. Makanya doa nage kan seragam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Kadituna kitu lah. Itu kan jadi berdoa kepada Allah menyebut Nabi. Nabinya sudah wafat. Bil Mustafa. Bil Mustafa itu menyebut Nabi. Nah, bagi mereka itu dianjurkan berdasarkan hadis-hadis doif yang dikuatkan oleh hadis Umar dan Abbas tadi. Yang dikuatkan oleh hadis Umar dan Abbas tadi yang sahih. Kalau kami ya memahami para ulama mazhab Hanbali itu justru jadi dalil Umar tidak tawasul ke Nabi, tapi tawasulnya kepada Abbas yang masih hidup. Tawasul kepada orang yang hidup dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Kayak bapak mau berangkat haji kan, Nabi saja ke Umar mau umroh, la tansaya ya ukhayya fi du'aik. Jangan lupa ya, doakan saya. Eta Nabi ka Umar. Umar langsung nangis. Cenah. Berarti doa saya diijabah. Nya nabikeun ka Rasul minta doa. Ya padahal di balik itu adalah adab. Jadi setiap yang akan umrohnya haji, kita datang minta agar dia mendoakan. Ngarah lancar ngadoakeun beri di amplop. Lancar. Saya pernah hadir di syukuran haji. Dia harus beranu ngamplop ka si calon anu tos haji. Tadi aku mah tuh ingat tuh teh da saya mah teu moal amplop jadi kadoakeun moal. Pancen abdi nu ngamplop ka ustad. Nya tarai mah teh nanaon. Jadi meureun kebiasaan di batur lamun teu make duit bisi teu lancar. Jadi make duit mah lancar ke ngadoakeun ingat. Komo ditulisan di dinya Haji Ahmad minta doa. Nah, sementara hadis ini tegas ya bahwa tujuan ziarah kubur itu bukan untuk tabaruk, tapi untuk mengingatkan akhirat. Kalau di Bandung berarti ziarah kubur nggak usah jauh-jauh ke makam Mahmud ya. Kalau saya di situ Aksan, ke makam di Garut teh naon? Nya eta ulah. Eta bapak-bapak pengalaman juga. Kemudian ke Tasik ya, ke Cipatujah, kemudian ke Jawa ya. Itu sampai 2 hari 3 hari ya, paket 600.000 tapi beus unggul teh makan masing-masing ya. Saya tahu karena jamaah tetangga saya ngosok gituan. Cukup kalau saya di situ Aksan nya hayang ziarah kubur Kapori, ke Caringin, ke Sirnaraga ya, ke Astana Anyar. Dan nggak usah spesifik kuburan siapa, kan tujuannya juga mengingatkan akhirat itu ya. Dan ini nggak usah dihaja-haja, dipaksa-paksa karena kan bukan sunat, bukan wajib, cuma boleh saja sesekali bapak bisa rarungsing ya, datang ke kuburan pan ingat mati gitu. Jadi tegede ting nafsu ya. Nah ini konteks ziarah kubur dengan ikhtilafnya. Dan
sebagai adab ya, adab keilmuan kita. Sekali lagi saya tekankan perbedaan dalam hal ini jangan membuat kita mengeluarkan vonis-vonis yang menyakitkan hati mereka, karena itu ijtihad mereka. Meski saya di internal kalau dipaksa usah anu kitu kumaha, itu termasuk amal bid'ah. Pakai amal syirik ya, amalnya. Tapi kita nggak boleh menyebut orang-orang mengamalkannya ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah harus sempurna bid'ahnya. Tama kakara hiji dua. Musyrik itu harus kayak Abu Thalib, ya, harus kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Kan ini mah teu haji atau ustad kiai. Jadi cuma ada amal-amal syirik. Ada amal-amal syirik kayak kita, ada ria kan amal syirik. Tidak menyebabkan kemudian caleg ya dan cagub dan cabub yang ria ya, karena mendulang mencari popularitas kita sebut musyrik, enggak kan? Cuma itu jadi amal-amal syirik. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, melaknat perempuan-perempuan tukang ziarah kubur. Ini karena tradisi jahiliyah itu suka ada tradisi ziarah kubur yang ada perempuan-perempuan khusus disewa untuk ziarah kubur ya, kayak pengiring pengantin begitu. Dan kemudian mereka menangis, mendramatisir ya. Selintas seperti saya melihat Kim Jong Il baheula di Korea Utara atau Michael Jackson ya, keur paehna keur maotna. Wow, ngajajar nu carurikna teh gitu. Ya. Cheerleader. Cirna cerik leader berarti. Ya semacam begitulah. Pemandu sorak, ini mah pembantu penangis. Tapi kalau ziarah kuburnya sendiri tadi boleh. Apa maksud dituliskan hadis ini? Kembali ke dalil yang kemarin kita bahas. Nuhina, kata Ummu Atiyah, kami dilarang anittiba'il janais, untuk mengantarkan jenazah walam yu'zam alaina, meskipun larangannya tidak keras. Jadi makruh. Sebaiknya perempuan jangan ikut ke alaman ku urang pan mun budak awewe pembajin dah riweuh di kuburan teu ngariweuhkeun sok atuh hayang ngilu mah dikitukeun dek dikitukeun habis si buki ngadat sok atuh hayang ngilu mah jeung ngilu ceurik kari riweuh bisa ngilu di kubur kan pi omongan deui. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nah ini satu paket ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah, perempuan tukang menangis, tukang meratap, wal mustami'ah, dan yang mendengarkannya ya. Jadi ada cheerleader ya dalam prosesi kematian di jahiliyah itu. Kalau yang matinya orang hebat, ada yang disewa untuk berziarahnya, untuk menangisnya, untuk menyimaknya ya, ngajajar. Kemudian kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kami, memerintahkan kepada kami untuk tidak pernah meratap. Ini sengaja oleh Ibnu Hajar dipilih hadis-hadis yang redaksinya niyahah. Niyahah itu meratap, bukan menangis biasa, karena beda antara menangis biasa dengan meratap. Kalau menangis biasa boleh. Kata Nabi SAW, innallaha la yu'adzibu bihadza wa hadza walakin yu'adzibu bihadza wa hadza. Allah tidak akan menyiksa karena ini tetesan air mata dan ini sedih. Walakin Allah yu'adzibu bihadza, kalau sampai berteriak ya histeris, dan hadza leungeunna wah segala ditunggulan, segala dikorowot, segala dibetot.
ngeganggu pisan. Nah ini jadi perbedaan antara niyaha dan menangis. Menangis biasa boleh, sepanjang itu sebatas di air mata dan sedih hati, terseduh-seduh. Ya. Unggal aya nu ngalongok jelaskeun deui capek ngajelaskeun. Jadi cerik deui ya. Asal tidak sampai berteriak histeris keras tuh nggak jadi soal, tuh nggak masuk niyaha. Termasuk hadis berikutnya dari Umar dari Nabi SAW, al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaih. Mayit itu akan disiksa di kuburannya karena dia diratapi. Ini dalam riwayat lain hadisnya bibukai ahlihi alaih. Kalau keluarganya menangisi kematiannya. Nah, Ibnu Hajar sengaja pilih redaksi yang ini karena tadi kalau menangis biasa boleh, yang enggak boleh itu menangis berlebihan, niyahah, ya, sampai meratapi. Kenapa yang dosanya, yang melakukan kesalahannya adalah anak-anaknya, istrinya, tapi yang disiksa dianya? Alasannya kata para ulama karena dia melegalkan itu. Harusnya dia mewanti-wanti amar ma'ruf nahi munkar sebelum dia mati, awas mun anu careurik ke bapak hudang deui gitu. Ketika ibu mertua saya meninggal juga ada beberapa yang menangis, tapi bukan keluarga inti saya. Saya langsung ngomong ke istri saya, awas ya kece teh mun bapak mau dipuceurik moal pa cenah teh kawin deui cenah. Saan heureuy ya. Jadi maksud saya cerik teh jujuritan gitu. Ya kalau menangis udah saya juga nggak bisa ditahan menangis, ya mustahil tidak. Ngimaman sambil menangis teh mun anu maut. Meneueuh maut mah hese gitu. Dan itu susah ya, ditahannya memang alami we. Tapi kan kita nggak berteriak histeris. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sampai ada di keluarga kita yang meratapi itu kita dosa. Dosanya apa? Tidak mendidik, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Sama halnya seperti kalau ada kemungkaran di dekat rumah kita, lalu kita diam, kita berdosa karena tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berikutnya dari Anas radhiyallahu an qol syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan. Saya hadir ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburan. Faru'aitu ainaihi tadma'an, riwayat Bukhari, saya melihat matanya bercucuran air mata. Ini jadi dalil menangis bahkan sampai dikuburkan boleh. Yang enggak boleh itu sampai berteriak histeris. Ini juga tidak bertentangan dengan riwayat lain, kita tidak boleh duduk hingga selesai penguburan. Kenapa nih Nabi duduk? Khusus bagi keluarga yang enggak kuat berdiri. Kan Nabi sampai bercucuran air mata artinya enggak kuat. Boleh duduk. Ai bapak-bapak mah dapat lagi ngobrol Persib euy patiji Persib. Angger udah broken teh Persib. Bahkan bendahara DKM saya sampai marah tuh di satu kesempatan. Kaneng atuh cenah yang dikuburkeun cenah gitu. Saking gua kesel, enggak bawa ini pengeras suara ya. Ustaz sudah mulai gararandeng wae di tukang. Eta nu kadangnya teh Persib ngobrol moal jauh. Kaneng atuh cenah dikuburkeun cenah gitu. Ini galak didinya cenah. Garandeng wae cenah. Kalau kita yang tidak sampai menangis, jangan duduk sampai beres dikuburkan. Bahkan ada mayit yang melewat saja kita berdiri kan disunahkan. Meskipun tuh mayit orang kafir, menghormatnya bukan menghormat ke mayit, ke malaikat yang mengiringinya.
Berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadfinu mautakum bil laili illa an tutarru. Jangan kalian menguburkan orang yang meninggal di antara kalian di waktu malam kecuali kalau darurat. Dalam riwayat Muslim, tadi riwayat Ibnu Majah ada tambahan zajara an yuqbara rajulu bil lail. Nabi melarang dikuburkan seseorang di waktu malam hatta yusalla alaih, hingga disolatkan. Jadi kalau disolatkan sudah nggak apa-apa ya. Ini kan konteksnya yang dulu pernah kita bahas dalam bab masjid, di mana saat itu Nabi SAW nanya, ari si ibu-ibu nu tukang sasapu kamana? Oh, Nabi wafat kemarin, dikuburkan malam. Cek Nabi teh mana lain bebeja tuh. Takut mengganggu Nabi kan, pirage tukang sasapu. Nah ini salahna, piragenya tukang sasapu teh gede pahalana. Kata Nabi, tunjukkan saya ke kuburan. Lalu Nabi menyolatkan di atas kuburan. Itu jadi dalil boleh menyolatkan di atas kuburan bagi yang tidak sempat. Dan dari sana kemudian Nabi melarang jangan di kuburan malam. Dulu kan belum zaman WhatsApp ya, belum zaman pengeras suara. Jadi orang-orang dulu kalau waktu atama itu jam 9 ke atas udah tidur. Jika di lembur kan sepinya, bada isya teh sepi. Lembur baheula, lembur ayeuna mah sarua we nyaro HP ngalalobrol. Jadi sepi. Nah itu kan gak mungkin berteriak-teriak ngumumkan ada yang meninggal, maka dari itu diundur sampai besoknya. Tapi kalau memang darurat, misalkan kalau ditunda sampai besok bisa bau ya, juga pengurusnya tidak ada, maka misalkan mobilnya nggak ada atau gimana, dikuburkan malam-malam tidak jadi soal. Ini hanya persoalan teknis saja, agar banyak yang melayat. Ini juga yang sering saya sampaikan ya, kadang memang hese. Komo nu meninggalna ustad, tong rurusuhan ya. Ustad itu pun mun hirup kene pasti ngomong tong rurusuhan, loba nu dek nyolatkeun. Ya. Ya mending kalau dikuburkannya dekat ya, menti pajagalan kasir naraga bisa diudagpan ku jamaah. Atau kayak sentang dulu, Ustaz Sidik Amin kan dari masjid Kalemburna gitunya kapipir. Sentang juga sama. Sentang itu dikuburkan menjelang duhur lah jam 10 jam 11. Itu katanya zaman nepikeun ka peuting aya nu nyolatkeun. Ya, Ustaz Sidik Amin juga sama. Beri kesempatan jamaah yang masih ingin coba nepikeun ka peuting moal eurnya bayat tuh. Tapi kita ada spare waktu. Soalnya beberapa kali ya di Pajagalan datang jam 11 lor cokot deh. Ya, datang memang lor, geus lor cokot deh. Tunggu setong diumumkan sekalian gitu. Ya, terlalu banyak orang yang ingin menyolatkan lalu ambil, padahal masih bisa tuh nepi ke asar ke Garut nepi lah memang maghrib ya dikuburkan, bahkan sudah maghrib pun gak jadi soal. Kecuali kalau dikuburkannya dekat kan bisa diudag ku jamaah menyolatkan. Jadi pertimbangan yang menyolatkan ini juga harus dipertimbangkan ya, berdasarkan hadis ini. Berikutnya dari Abdullah bin Ja'far, lamma ja'a na'yu Ja'farin hina qutila, ketika datang berita kewafatan Ja'far ketika beliau terbunuh di perang Mu'tah tahun 8 sesudah Fatu Makkah. Ini putranya menceritakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yashghuluhum, karena sungguh telah datang kepada mereka apa yang menyedihkan mereka dan menyibukkan mereka. Ini jadi dalil sunnahnya keluarga yang berduka teu nyuguhan
tapi nu susuguh teh tamu. Ngan ayeuna mah da zaman atahan nya, maka kita datang takjiah itu jangan lengoh, kudu mawa amplop. Eusian amplopna. Kalaupun teu eusian teu nanaon lah, da sok ditutupannya masukkan uang. Ya, biasakan seperti itu. Saya dengan istri saya juga kadang beda kan, saya dengan jamaah bapak-bapak istri saya, Pak, geus ngamplopnya. Henteu, duit nawe unggul teh nyakuan amplop gitu. Sok atuh rek mere-mere teu nanaon. Oh nya geus saja. Cukup takjiah saja. Nah, ini biasakan. Termasuk ini jadi dalil bahwa keluarga yang meninggal itu nggak usah pesta, nggak usah hajat. Di urang mah pan keluarga yang meninggal teh, wah sabaraheun, dek paket 2 juta, dek paket 5 juta, dek paket 10 juta. 10 juta mah langsung kiaina nu turun. Paket 2 juta mah ku santri we. Saya tahu dari itu, dari ya keluarga yang bersedih, berduka. Harusnya mereka tidak mengadakan jamuan makan, justru mereka yang diberi makanan oleh pelayan. Urang tong ngarap-ngarap ya, tinu bersedih teh minta sodakona, justru kudu disodakohan. Yang kedua, ini jadi dalil bahwa apa yang diterima oleh keluarga yang meninggal itu bukan waris. Ya. Saya cenah ari artos takjiah waris lain atuh. Sabaraha? Bagi-bagi saya tik heureuy. Itu kan ada yang sampai 10 juta, ada yang 5 juta. Bukan, itu mah bukan waris karena dalil nage buat keluarga Ja'far, bukan untuk Ja'far. Jadi itu harta buat keluarga. Bagikeun we biasa. Terutama buat istrinya kalau ada istrinya. Kemudian berikutnya Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka apabila keluar menuju kuburan, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan buat Anda wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami juga insya Allah akan segera menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Nabi itu bahkan sampai berhenti dulu, menghadap dulu ke kuburan. Kuburan mana? Asal kuburan muslim. Entong kapan duma teu kudu. Lalu berhenti dulu. Baca doa dulu. Saya dulu pernah kerja di Cibolerang, jalan Nubabari itu jalan Porib, ya, ada jalan Kopoma macet. Berhenti dulu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nasallallahu walakumul lana walakumul afiyah gitu. Sakitu tanya bacaan ziarah kuburnya. Kemudian, nah ini Ibnu Abbas menceritakan Nabi lewat di kuburan Madinah, lalu beliau menghadap kepada kuburan itu dengan wajahnya, jadi berhenti dulu, menghadap dulu, lalu menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan buat kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan segera menyusul. Hadis terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan kalian menghina yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah mencurahkan pada apa yang akan mereka hadapi. Dalam riwayat lain ada tambahan fatu'dul ahya, dan kalian nanti menghina, menyakiti keluarganya yang masih hidup. Apa manfaatnya menghina orang yang sudah mati? Sudah selesai. Lagi semua bisa ngarubah takdir. Sudah selesai takdirnya. Sudah
Allah tahu apa hisab yang terbaik buat dia, bahkan madorotnya menyakiti keluarganya, nanti memperuncing permusuhan. Udah, yang sudah meninggal mah sudah. Itu adab buat kita semua. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga beli aya pertarosan. Mangga. Ini dulu Bu, maaf Bapak dulu. Mangga. Nah, itu apakah kalau kita misalkan berdoa di depan kuburan ya, di depan misalkan kuburan orang tua kita, doa kita juga didengar begitu? Dalam hadis itu Nabi berteriak kepada Abu Lahab separa kanca, ya. Lalu Umar bertanya, mereka kan sudah meninggal. Kata Nabi, ma antum bi asma'a minhum, kalian tidak lebih jelas pendengarannya daripada mereka. Mereka masih bisa mendengar. Tapi itu tidak jadi dalil boleh ngomong, ya, boleh bacaan yang lain, boleh berdoa, boleh baca Quran, ya. Kembali lagi kepada ini kan bagian dari ritual ibadah, ya. Mulai dari memandikan sampai menguburkan itu, maka selalu yang harus kita jadikan pegangan, ada tidak dasar dalilnya dari Rasulullah SAW. Kalaupun mau menemaninya, nyamang ada satu lui nama jadi penjaga kuburan paling, ya. Tapi kan tidak kemudian itu jadi dalil juga bahwa selamanya mereka akan mendengar kita, ya. Karena kan hadis-hadis lainnya jelas kalau orang solih sesudah ditanya itu mereka langsung disuruh tidur. 6 solihan. Kalau orang kafir, orang munafik ya terus disiksa, boro-boro ngabandungan anu dararatang, ya. Nah ini juga sama, apakah kemudian salam ini terdengar oleh orang-orang yang sudah meninggal? Walau alam, yang jelas ini sunnah, ya. Sunnah yang harus kita amalkan berdasarkan contoh Nabi SAW. Sementara itu yang bisa saya jawab. Mangga Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustadz ya. Bahkan di sini juga masih ada ya. Kalau misalkan orang yang meninggal masih ngaji di kuburan sampai 1 minggu. Terus di sini juga masih berlaku lah, saya pernah lihat gitu. Katanya sih saya dengar dari keluarganya kalau kita mengaji di kuburan itu katanya malaikat itu belum menyentuh gitu Pak Ustadz. Nah saya pengen penjelasan Pak Ustadz. Itu nomor 1 ya Pak Ustadz. Yang keduanya, saya kemarin mendengar ini orang yang bukan Islam itu meninggal. Terus ada orang bilang katanya mualaf tuh, kenapa katanya nggak diumumin di masjid, sampai dia tuh berkelahi Pak Ustadz sama orang Islam yang ini, yang dari dulunya Islam gitu, sama mualaf. Kenapa katanya nggak diumumin, kan itu sama-sama Islam, sama-sama umat manusia, kenapa nggak diumumin? Nah begitu, saya pengen penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua mualaf Bu? Betul mualaf. Belum. Ya. Udah mualaf yang itunya, yang bilangnya kenapa katanya nggak diumumin di masjid, katanya itu kan. Yang bilangnya mualaf. Iya, yang bilangnya mualaf gitu Pak Ustadz. Yang meninggalnya bukan. Bukan. Itu orang non muslim. Ya kan harus saling toleransi ya, harus saling menghargai pemeluk agama. Kalau pemeluk agama Kristen kita urus tuh nggak menghargai orang Kristen, ya. Nanti orang Kristennya protes, main serobot aja gitu. Jadi seharusnya dikasih sama orang Kristen. Kecuali kalau orang Kristennya, orang Katoliknya, kalau mereka Kristen atau Katolik gak mau mengurus, ya kita urus, piraku disimpan di dia
nepikeun kabulukan ya. Kita urus sebagaimana normalnya di pengurusan jenazah, standar kesehatan, standar medis, dibungkus lalu dikuburkan. Nggak usah ada menyolatkan, nggak usah dimandikan ya, itu wajib pokoknya mah bungkus kuburkan ya, apalagi didoakan nggak usah. Kalau memang mau diurus oleh kita, nggak ada umatnya yang mau mengurusnya ya. Anawi teh anu kerangka kamar ibu, nu kerangka kamar mah ya kalau mereka muslim silakan disolatkan ya, nu ditani mulia mah. Kalau nggak jelas tapi ada muslimnya, solatkan dulu silakan. Tapi kalau orang Kristen ya itu bagian dari toleransi, itu kita jangan main serobot-serobot. Termasuk kan kita akan marah kalau jenazah muslim kemudian diserobot ke gereja diurus secara Kristen. Bahkan punten ya, kami kalau ada jamaah kami kemudian diurus dengan cara-cara yang ya kami tidak setujui, kami juga tersinggung ya. Maka kalau ada tetangga saya tahu itu jamaah tetangga, enggak saya urus, saya hubungi dulu Pak RW, Pak RT, termasuk masjid tetangga, Pak Haji ya ngantunkeun. Nah itu biar mereka yang urus ya. Itu toleransi, bentuk kita saling menghargai. Karena juga kadang orang tuanya pesan, bapak mah yang diurus di pesantren ya. Dan saya memang sering menganjurkan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang meninggal dunia, ti ayeuna pesen diurus di pesantren, lumayan 300 santri ya, lumayan. Tong jika di Masjidil Haram wae kita menyolatkan jenazah itu sehari 5 kali, kan untungnya bukan untuk jenazah saja kan, tapi juga untuk kita dapat 1 qiraat. Pangpano barudak atuh maut maut kurang diturun geus turun teh kesempatan pan jararajan loba nu dagang si asup deui cite gitu. Dan kalau laki-laki atau karena boleh mengantarkan jenazah. Nah itulah liberalnya sekolah kami. Kalau ada yang meninggal ustaz lagi atau jadi selain menyolatkan antar da itu mun aya nama outing class gitu ya. Outing class teh lain kudu kalembang wae. Jadi ini pembelajaran di luar kelas. Yang pertama terkait nilap deh baca Quran. Itu memang Imam Syafi'i menganjurkan, Imam An-Nawawi menganjurkan sampai 30 juz. Nah itu tergantung paket. Kalau paketnya 10 juta itu 1 malam 2 hari ya. Kalau meninggalnya malam berarti 2 malam 1 hari digeder, bisa beres. Karena makanya standarnya 1 juz itu setengah jam. Jadi lamun 30 juz itu 15 jam ya. 1 hari 1 malam beres. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan? Berdasarkan hadis Amr bin As berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau bapak mati kalian jangan dulu pulang, tunggu dulu seukuran sapi disembelih sampai dibagikan dagingnya ya, berarti ya sekitar 3-4 jam lah. Sapi hiji kan disembelih sampai dibagikan seperti 3-4 jam, tergantung keahlian ketangnya. Jagal dari 4 jam, namun bapak-bapak memerendah 8 jam dari mulai menyembelih sampai membagikan ya sekitar 3-4 jam, agar saya merasa ditemani ketika ditanya oleh utusan Robku. Tapi nah ini bedanya madhab Hanbali dan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu bisa dijadikan dalil, tapi kalau di madhab Hanbali itu kan ijtihad sahabat yang tidak diamalkan oleh sahabat lainnya, yang Nabi tidak menganjurkan. Kalau ijtihad perorangan bisa salah bisa benar, dan kemungkinan salahnya lebih besar ya. Jadi itu hanya menjaga perasaan Amr bin Al-As saja. Ijtihad sahabat tidak kemudian jadi dalil, kecuali kalau disepakati ijma sahabat. Ijma sahabat itu kesepakatan para sahabat. Nah itu bedanya Pak ya dalam segi istidlalnya. Jadi kalau di sini masih ada yang seperti itu, saya hanya bisa toleran saja, tapi saya tidak akan mengamalkannya
atau menganjurkannya, karena memang kuburan Nabi pun ketika Nabi wafat tidak begitu, ya. Abu Bakar ketika wafat tidak begitu, para sahabat ketika wafat tidak ada yang begitu. Cukup ya amal kita yang akan jadi bahan hisaban kita nanti di akhirat. Kalaupun ada yang masih mengalir, itu hanya 3: sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan doa dari orang-orang yang solih. Bacaan Quran, bacaan Yasin, tahlil dan lain-lain itu tidak mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Mohon maaf bagi yang berbeda ijtihad. Ada lagi? Cukup? Ya baik, terima kasih. Ini babak akhir dari pembahasan jenazah. Minggu depan atau bulan depan, maaf, itu kita sudah masuk baru bab zakat. Sesudah ingat mati, nah ini ingat harta. Nya kade biasanya bab zakat masuk kala labur ngaji teh. Sararieun. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.